Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian blending learning. Blending learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blending learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke learning. Blending learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Yang bagian B, strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era new normal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil merupakan usaha untuk meningkatkan peranan anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi peranan pendidik dalam proses interaksi edukatif. Yang kedua, pembelajaran secara home visit. Strategi pembelajaran home visit adalah pendidik mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Yang ketiga, pembelajaran secara project based. Pada masa new normal seperti saat ini, model pembelajaran berbasis proyek dapat menjadi alternatif, di mana anak didik diberikan tugas untuk membuat suatu proyek yang sesuai dengan mata pembelajaran yang terkait. Model pembelajaran terkait memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, A. Anak didik dapat merancang proses untuk menentukan sebuah hasil proyek. B. Melatih anak didik untuk bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang dilakukan pada proyek tersebut. C. Anak didik dapat menghasilkan suatu produk dan kemudian dipresentasikan. Yang keempat, pembelajaran secara online atau dalam jaringan. Metode ini mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online. Dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama, mampu untuk memperbaharui, menyimpan, menyampaikan, dan membagi materi ataupun informasi. Yang kedua, pengiriman melalui jaringan sampai ke pengguna dengan menggunakan komputer atau alat telekomunikasi secara cepat. Yang ketiga, urgensi teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk pendidikan. Yang kelima, pembelajaran secara blending. Secara etimologi, istilah blending learning terdiri dari 2 kata, yaitu blending yang berarti campuran, learning yaitu pembelajaran. Terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran secara blending learning, yaitu yang pertama, live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka. Kegiatan dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Yang kedua, self-paced learning, yaitu kombinasi dengan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, collaboration, yaitu mengkombinasi antara pendidik dan peserta didik, yang keduanya bisa lintas sekolah atau kampus. Yang keempat, assessment, yaitu pendidik harus mampu mengkombinasi jenis penilaian baik yang bersifat tes dan non-tes, atau tes yang bersifat autentik atau portofolio. Yang kelima, performance support materials, yaitu jika pendidik ingin mengkombinasi antara tatap muka secara
langsung atau online, harus mempersiapkan sumber daya untuk mendukung kegiatan tersebut. C. Langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menerapkan model pembelajaran blended learning yaitu yang pertama, setiap kelas siswa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, guru membuat jadwal mengenai pelaksanaan model pembelajaran blended learning. Ini dengan ketentuan kedua kelompok tersebut tidak melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka atau luring dan daring dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Apabila pada hari Senin kelompok A melaksanakan tatap muka di sekolah, maka kelompok B melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Yang keempat, kemudian di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa, siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah yaitu kelompok B, sedangkan kelompok A melaksanakan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Yang kelima, menjadwalkan tersebut terus dilakukan secara bergantian. D. Manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning. Berikut adalah manfaat-manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning yang juga didukung oleh penelitian. Yang pertama, lebih fleksibel. Dengan menerapkan pembelajaran campuran, siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel. Yang kedua, efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Sekian dan terima kasih.